Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Murjani SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 4 Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, pada tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema hidup bermartabat dengan berbusana muslim pada kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Kepada dosen penguji, mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi daripada sekarang. Hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana lantaran rahmatnya serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di kelas ini dalam hal melaksanakan pembelajaran kita, yaitu mengenai tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peribahasa tiada kata seindah doa. Oleh karena itu, setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan harus kita awali yang namanya dengan doa. Nah, karena kita dalam pembelajaran hari ini, maka harus kita awali dengan pembacaan doa. Untuk membacakan doa ini, Bapak mintakan nanti kepada anak Razaki untuk bisa memimpin membaca doa dengan juga membaca ayat-ayat pendek atau surah-surah pendek. Itu surah Al-Asr. Bisa? Bisa. Baik, untuk itu anak Razaki untuk bisa memimpin membaca doa dan membaca surahnya, Bapak persilakan. Muhammadin nabiyya wa rasulah
Zaki Jauhar, Muhammad Ananda Husaini, Muhammad Saufi, Ije, Cika Nivita Rahma, Dina Febriana Saputri, Siti Nur Aziza. Adapun juga pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang berbusana muslim. Jadi mengenai tentang berbusana muslim. Nah, minggu kemarin kita melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai tentang apa? Iman kepada malaikat. Jadi kita mengulang-ulang pembelajaran tentang hewan. Jadi iman kepada malaikat. Iman yang namanya iman kepada malaikat itu ada beberapa unsur. Ada 4 unsur yang harus kita percayai dan kita yakini. Yang pertama apa? Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Yang kedua, mengimani semua malaikat. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat. Jadi yang namanya iman kepada malaikat itu harus ada 4 unsur ini. Bukan hanya percaya dan beriman kepada sifat-sifatnya saja, tapi melainkan semua 4 unsur ini harus kita yakini dan harus kita imani. Nah, jadi untuk sekarang pembelajaran kita hari ini adalah seperti apa yang Bapak katakan tadi mengenai tentang berbusana muslim. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan mengenai tentang materi ini, yaitu melalui dengan nanti model pembelajaran poster komen. Nanti pembelajaran seperti ini, nanti Bapak akan kasih kalian semacam poster komen seperti ini. Kemudian nanti kalian memberikan sebuah pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi masing-masing satu orang satu pertanyaan dan satu pernyataan. Nanti Bapak bagi kelompoknya. Jadi kita bagi kelompoknya nanti ada 5 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Dan semua kelompok masing-masing nanti mendapatkan poster ini. Paham? Adapun juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita mengamati gambar tadi, ini, maka peserta didik dapat merumuskan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Nah, jadi ketika kita mempelajari nanti berbusana muslim ini, materi berbusana muslim dan mengamati gambar di poster tadi, nanti kalian akan dapat merumuskan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa. Nah, jadi dengan mempelajari ini kalian akan tahu, oh ternyata berpakaian sesuai syariat Islam itu seperti ini contohnya. Paham? Paham? Ayo hadirun paham toh? Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada kegiatan inti kita dalam pembelajaran. Nanti akan Bapak tayangkan kalian sebuah video dan nanti kalian akan simak benar-benar video ini dan pahami mengenai tentang tata cara berpakaian berbusana muslim. Nanti yang tidak paham dengan videonya silakan nanti tanyakan. Paham? Saya yang hadirun Pak. Baik, silahkan tonton videonya, saksikan dengan benar, kemudian pahami daripada isi video ini. Selamat menyaksikan. Jadi identitas memiliki ada memiliki keberpakaian pakaian
pakaian dan langsung pakaian tidak boleh menimbul pakaian lawan jenisnya, yaitu perempuan berdandan seperti laki-laki dan laki-laki berdandan. Nah, baik, itulah tadi video mengenai tentang tata cara atau adab berbusana muslim. Nah, sekarang dari video ini ada yang pengen ditanyakan? Silakan maju ke depan. Baik, silakan maju ke depan. Tuliskan pertanyaannya. Silakan di samping. Ada lagi yang lain? Oke, silakan turun. Sekalian, ini ada sebuah pertanyaan dari anak Najwa, yaitu mengenai tentang jilbab. Apa itu jilbab? Jadi jilbab itu yang seperti apa, yang sesuai daripada ketentuan daripada syariat Islam. Ada yang bisa menjawabkan? Baik, silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaki Jafar. Ingin menjawab pertanyaan dari saudari Najwa. Jadi mengenai tentang jilbab itu sendiri mempunyai arti, yaitu jilbab adalah suatu pakaian yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh atau menutup seluruh aurat dari wanita kecuali yaitu muka dan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu. Baik, jadi makna jilbab dalam Islam diantaranya adalah bukan jilbab kerudung, enggak. Tapi yang namanya jilbab itu adalah sebuah pakaian yang mana dia menutup aurat ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak. Baik, yang kedua, pertanyaan daripada Nurul, yaitu makna dari aurat itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Anda Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab pertanyaan dari Nurul. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan tepuk tangan. Jadi aurat tadi adalah apa? Batas minimal. Batas minimal. Batas minimal bagi Bagian tubuh yang bagian tubuh wajib ditutupi. yang wajib ditutupi. Menutupinya dengan apa? Kaitannya dengan di atas, dengan jilbab atau dengan pakaian yang menutup aurat. Jadi aurat, kalau aurat perempuan dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali tangan dan telapak tangan dan muka, wajah sama aja. Kemudian juga kalau yang laki-laki Dari pusat dari pusat sampai kaki
Jangan sampai tadi dikatakan dalam video tadi perempuan memakai pakaian laki-laki, berarti pemakai salawar pendek. Nah, baik sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Bapak tadi, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok untuk bisa nanti mengomentari sebuah poster yang sudah Bapak tempel di dalam sebuah kartun. Untuk kelompok kita bagi saja. Di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti Bapak akan bagikan posternya. Sudah semuanya teman posternya? Sudah. Nanti teknisnya seperti ini. Kalian silakan amati poster yang ada di depan kalian. Kemudian Bapak beri waktu nanti kurang lebih 5 menit untuk mengamati. Kemudian habis itu kalian berikan satu pertanyaan ataupun satu pernyataan. Paham sampai di sini? Paham. Nah, habis selesai kalian memberikan komentar dan pertanyaan di poster komen itu, maka kalian baru berkeliling ke kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 berarti ke 1. Untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan ataupun pernyataan pada masing-masing poster. Jadi nanti satu poster itu maka akan berisi pertanyaan dan pernyataan dari pertanyaan atau pernyataan yang kalian tulis di sana. Jadi semuanya misalkan 15 orang berarti 15 masing-masing poster komennya berarti 15 pertanyaan atau pernyataan. Paham yang mau disampaikan? Paham. Sekarang Bapak beri waktu kalian waktu 5 menit, silahkan amati posternya. Kertas atau di kartun yang ada posternya di kelompok kalian masing-masing. Silakan kerjakan. Ya, silakan kasih pertanyaan untuk pernyataan. Ya, satu orang satu pertanyaan atau pernyataan. Sudah? Dikit lagi. Jadi ingatkan, habis ini kalian berarti berkeliling untuk memberikan komentar
Kalau perempuan kelihatannya melihat bajunya. Dalam. Tapi kalau laki-laki kelihatannya melihat mukanya. Kalau perempuan lihat bajunya, bagusnya bajunya. Kalau laki-laki kelihatannya lihat cantiknya orangnya. Nah, sekarang yang terakhir, putaran yang terakhir. Jadi 1 berarti ke kelompok 5. Sudah? Oke, kalau yang sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah kembali ke kelompok masing-masing? Oke, kalau yang sudah, silahkan kalian ambil pertanyaan atau pernyataan yang ada di poster tersebut. Jadi silahkan kalian ambil 4 pertanyaan atau pernyataan yang mana pertanyaan dan pernyataan ini mewakili daripada isi daripada poster komen. Paham? Kemudian kalian analisis pertanyaan itu yang mana. Jadi kalian pilih mana pertanyaan dan pernyataan yang terbaik menurut kelompok kalian. Kemudian kalian analisis dan kalian simpulkan. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Paham? Sekarang Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Kalian silakan cari pertanyaan dan pernyataan yang terbaik menurut kalian. Kemudian kalian analisis, kemudian kalian simpulkan, dan baru nanti kalian presentasikan. Paham? Paham atau tidak? Nah, silakan kalian kerjakan, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Pilih 4 pertanyaan atau pernyataan yang terbaik menurut kalian. Baru nanti kalian analisis pertanyaan atau pernyataan itu menjadi sebuah kalimat, dan itu nanti yang akan kalian presentasikan nanti di depan. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Seperti yang Bapak katakan tadi, maka setelah kalian membuat sebuah kesimpulan dari 4 pertanyaan atau pernyataan yang menurut kalian baik, maka kalian harus presentasikan. Baik, silakan dipresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok. Dari hasil diskusi dan analisis dari pertanyaan dan pernyataan yang kalian tulis di poster ini adalah dari gambar A, B, C, dan D ini menurut kami yang benar-benar menggunakan busana muslimah adalah gambar B dan D. Alasannya adalah karena yang namanya busana muslimah itu adalah busana menutup seluruh bagian tubuh, yaitu seperti busana atau baju gamis, yang mana baju dan celananya tidak ketat, tidak memperlihatkan lekukan pada tubuh yang ditutupi. Yang presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
poster yang pertama. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ananda. Oke, jadi kalau dikatakan yang namanya busana muslim itu seperti gambar B dan D, bagaimana gambar yang C? Karena gambar C menutupi aurat juga, tapi hanya menggunakan celana saja. Jadi ya, dari kami. Baik, nah, kalau dikatakan tadi oleh kelompok 1 yang menutup aurat itu adalah gambar yang B dan D. B dan D. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ditanyakan oleh Ananda, bagaimana dengan gambar yang C? Oke, silakan dijawab untuk kelompok 1. Jawaban dari kelompok 3, kalau menurut kami, kenapa baju yang C itu tidak kami masukkan dalam kategori busana muslim, dikarenakan dia memakai celana ketat, tidak longgar, karena yang namanya busana muslim itu baik pakaian atau celana itu harus longgar atau luber. Sekian jawabannya untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang namanya pakaian muslim, kenapa jadi yang C itu tidak termasuk pakaian busana muslim? Karena dia menggunakan celana yang mana celananya adalah ke atas. Ada yang namanya busana muslim, seperti kita ketahui, busananya, celananya itu harus longgar. Baik, sudah. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Oke, silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami dan analisis kami. Dalam poster ini yang benar menunjukkan busana muslimah itu pada gambar B saja, karena menggunakan baju yang tidak mengundang syahwat dan menutup aurat, sehingga tidak memperlihatkan untuk tubuh yang ditutupi. Sedangkan pada gambar A, C, dan D itu sudah jelas tadi, dikarenakan memakai celana ketat. Sudah. Baik. Dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Ananda Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan mengenai apa yang kalian sampaikan. Dalam gambar itu hanya gambar B yang sesuai syariat Islam. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan gambar yang C? Karena poster C itu menurut saya. Mohon penjelasannya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Anjir. Kenapa gambar C itu tidak termasuk busana muslim? Adalah seperti yang kita ketahui bahwa fungsi muslim itu adalah menutup aurat, dan aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada gambar C itu, selain celananya ketat, juga kakinya kelihatan tidak tertutup. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa poster C itu tidak termasuk busana muslim. Baik, sudah. Baik, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, lanjutkan silakan kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Johar dari kelompok 3. Izinkan saya membacakan hasil dari pengamatan dan hasil analisis kami selama ini. Dari hasil analisis kami mengenai tanggapan dan pertanyaan kalian, kami kelompok 3 menyampaikan bahwasannya dari poster A, B, C, dan D itu hanya poster B saja yang sesuai ketentuan syariat Islam karena menggunakan yang longgar tidak ketat, walaupun itu masih kelihatan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, silakan Salman. Maaf, saya berbeda pendapat dengan kelompok 3. Pada gambar B itu menurut saya tidak berbusana muslim, karena kerudung yang digunakan tidak menutupi dada. Sedangkan kalau sesuai syariat Islam, perempuan berhijab itu harus menutupi dadanya. Terima kasih. Baik, silakan tepuk tangan dulu. Jadi pada
dadanya. Karena yang namanya busana muslim atau kerudung itu harus menutupi bagian dada. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sudah melakukan presentasi dan sudah mendapatkan tanggapan masing-masing dari kelompok yang lain. Nah, sekarang untuk lebih bagusnya dan untuk lebih baiknya, setiap pembelajaran itu harus ditutup dengan yang namanya kesimpulan. Supaya apa? Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini harus ada kesimpulannya. Nah, sekarang Bapak mintakan siapa yang mau membacakan untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Baik, silakan untuk anak dasar untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang busana muslim. Baik, saya akan menjabarkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya digunakan umat muslim, baik wanita maupun laki-laki dalam aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi ataupun santai dengan syarat menutup aurat. Tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, pakaian tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyukai lawan jenis, serta bertujuan untuk identitas diri, menghindarkan diri dari godaan setan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, silakan tepuk tangan dulu, saudara. Jadi untuk pakaian busana muslim itu bukan hanya digunakan pada saat hari raya, pada saat acara-acara resmi, tapi melainkan juga setiap harinya juga kita harus menggunakan busana muslim. Karena ajaran agama kita mengatur bahwasanya kita harus menutup aurat kita. Nah, baik, teman-teman sekalian, tadi sudah sampai kita pada kesimpulan. Sekarang Bapak pengen memberikan sebuah tugas pada kalian. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Tugas mengenai tentang lembar kerja siswa. Nanti silakan kalian buka linknya, ada di yang sudah Bapak kirimkan nanti lewat WA. Nah, jadi linknya nanti Bapak kirimkan lewat WA. Silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan nanti silakan kalian kumpulkan. Paham? Paham. Anak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal hadirun, rahimkum. Baik, sudah paham. Alhamdulillah sudah semuanya sudah paham. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana pendapat kalian mengenai tentang pembelajaran hari ini? Menarik? Senang? Alhamdulillah. Itu yang kita cari dalam pembelajaran. Ketika belajar itu menarik dan senang, maka ilmu akan mudah kita dapat. Baik, anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kita di penghujung waktu kita, di penghujung pembelajaran kita. Sebelumnya alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan